warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man yaba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba, aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini gak enak dipecah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama kita muliakan Bapak Ketua Kenajiran, Bapak Ustaz Muhammad Fadli Tambunan. Tambunan Timbun. Tambunan ya. Walah. Yang sama kita muliakan Bapak Ketua BKM, Bapak Ustaz Lintong Sirait. Hebat orang di kampung ini. Ini kalau disebutkan titel doktor banyak sih. Sebenarnya itu aja disebutnya. Seluruh pengurus, Bapak Ibu, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal kita sudah salawat Bapak Ibu, memuji-muji Rasulullah, sebagaimana ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah disambut oleh orang-orang Madinah, orang Ansar, dengan salawat, dengan pujian, memuji-muji Rasulullah. Di antaranya disebutkan Thala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kami. Datang Nabi, disebutkan dalam tadi ketika Rasulullah dari hijrah dari Makkah menuju Madinah, jangankan orang Islam ketika itu, orang kafir pun banyak yang kenal, masih jauh. Sehingga orang kafir disebutkan dalam tadi menyebutkan hadza nabiyukum, ini nabi kalian itu. Masih jauh Rasulullah sudah disebut-sebut hadza nabiyukum, ini nabi kalian. Gimana araftum nabi anak, kok tahu kau nabi kami? Itu orang yang beriman. Li'anna laysa min wajhihi kadzdzab, karena kami tidak melihat di wajahnya itu ada kedustaan. Ya Allah. Nabi nengok wajah aja orang tahu, jangankan orang beriman, orang kafir nengok nama wajah Nabi, melihat wajah Rasul, tidak ada di sana ciri-ciri kedustaan. Kita kalau orang nengok wajah kita, ini ku tengok tukang tipu ini. Nah ini kok ini ku tengok wajahnya sering melarikan bini orang. La ilaha illallah. Laisa fi wajhi wa laisa min wajhi kadzab, kami tidak melihat ada di wajah orang ini kedustaan. Hadza nabiyukum, pasti inilah nabi kalian, kata orang-orang kafir ketika itu. Takbir, Allahu Akbar. Tadi kita puji-puji Rasulullah, Masya Allah, salawat. Enak apa enak Bu? Ambu?
Sampai subuh. Tahan ibu. Aku yang gak tahan. Enak kali. Tapi aku suka dengan salawat. Anda sudah punya sampaikan, kita jadwalkan ke depan sebulan sekali buat itu namanya maulid. Baca maulid Abdiyaul Lami. Jadi guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim mengarang kitab maulid namanya Maulid Abdiyaul Lami. Banyak maulid, ada Sibtut Duror, ada berjanji. Yang sering dibaca di Indonesia itu berjanji kalau Sumatera Utara. Tapi kalau daerah Jawa itu banyak Sibtut Duror atau Abdiyaul Lami. Itu Abdiyaul Lami yang baru kita baca selesai. Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah dengan keberkahan maulid yang kita baca. Allah, siapapun kami yang hadir hari ini, Allah ampunkan dosa kami ya Allah. Semua kami yang punya hajat, tunaikan hajat kami ya Allah. Semua kami yang punya masalah, selesaikan masalah kami ya Allah. Yang punya hutang, bayar hutang kami ya Allah. Yang sudah berumah tangga ya Allah, jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Berikan mereka rezeki yang halal. Jadikan seluruh keturunan mereka orang salihin dan salihat. Yang hari ini datang majelis yang belum menikah, berikan mereka jodoh ya Allah. Jodohnya orang salihin salihat. Amin amin ya rabbal. Semangat kalian anak muda ngaminkan. Amin. Insyaallah setelah acara ini selesai kita dapat undangan, insya Allah. Ya. Sholawat. Apa rupanya hebat sholawat? Banyak saya sering sampaikan kepada kita Bapak Ibu. Satu hari disebutkan dalam tarikh, ada disebutkan dalam kitab Dalailul Khairat yang disusun oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Juzuli dalam kitab Dalailul Khairat. Disebutkan sababu ta'lifi, sebab itu ulama mengarang kitab Dalailul Khairat yang penuh dengan salawat. Satu hari beliau Imam Juzuli berjalan, tiba-tiba masuk waktu sholat, beliau cari air di padang pasir, cari air, cari-cari ketemu sumur, airnya nun jauh di bawah. Imam Juzuli bingung, gimana kita mau wudu air jauh di bawah sana. Tiba-tiba ada seorang perempuan. Man'at, siapa kau? Maka berkata Imam Juzuli kepada wanita kecil yang masih anak-anak. Si anak kecil wanita. Dijelaskan oleh Imam Juzuli. Oh, antal qalat antal rajul alla yutna alika bil khair. Oh, kau rupanya laki-laki yang terkenal, yang banyak dipuji-puji orang itu ya. Kenapa kau bingung? Air itu di bawah kau bingung, cuman gitu aja. Kata anak kecil tadi. Anak kecil tadi datangi sumur diludahi. Cuak. Tiba-tiba air sumur naik pelan-pelan sampai ke permukaan sumur. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Juzuli berwudu. Karena air kalau sudah sampai 2 kula atau lebih boleh dicelup. Bak kita yang di belakang tuh yang besar tuh, itu kalau airnya, karena 2 kula itu ukurannya 60 cm persegi, 60 cm panjang, 60 cm tinggi, 60 cm lebar, 60 cm semua ukuran sisi, airnya penuh. Maka itu ukuran 2 kula. Air kalau sudah 2 kula, kejatuhan najis, cek. Kalau berubah salah satu daripada sifat air, warnanya, baunya, rasanya, maka air ini jadi air yang najis. Tapi kalau tidak berubah salah satu daripada sifat-sifat air, atau semua sifat itu tidak berubah, maka air itu tetap air yang suci lagi, mensucikan. Tapi kalau air tidak sampai ukuran 2 kula, tidak sampai ukuran 2 kula, 1 gayung, kejatuhan najis, cek-cecak, tidak perlu dicek, tak perlu dicium, baunya berubah, tidak, tak perlu dirasain, berubah enggak rasanya.
tak perlu dicek warnanya berubah, tidak. Ketika air kurang daripada ukuran 2 gula, maka status air itu najis. Jadi kalau makanya kita kalau buat bak itu yang agak besar titik, nah semeter kali semeter atau semeter kali setengah meter kan sudah sampai ukuran 2 gula, sehingga kalau kita mandi wajib terpercik sisa mandi kita ke bak itu sehingga tidak merubah status air, tetap air itu masih air yang mutlak, air yang suci, lagi mensucikan. Takbir. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Ini Imam Juzuli langsung wuduk selesai wuduk. Kata Imam Juzuli, anak kecil, kenapa kau bisa sampai kepada martabat makom seperti ini? Aku ini ulama besar, tapi tak sampai kepada makom ini. Kata anak kecil, bikathratis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kudapatkan karena banyaknya aku bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak salawat tuh. Suami susah kali diajak kerjasama, banyak itu salawat. Suami pulangnya nggak jelas, banyak selawat. Jadi pas dia mau minum, ludahi dulu, seolah lembut hatinya, keras kali sekarang lembut kali, lembutnya luar biasa, pas kayak perempuan saja, lembut. Selawat, jangan main dengan selawat, jangan main dengan selawat. Banyak selawat. Anda ingat kali kalau di Yaman itu, apalagi sudah masuk bulan ini, orang pas musim hijau kali sederhana ini ya 70 tahun pernah lagi ini kurang tegak ini nggak usah diganti lah. Aduh, mohon maaf kaki aja dinaikkan gara-gara apa gitu. Kurang pas. Nah, ini kan enak ya. Banyak selalu ada kalau di Yaman itu pesan Sayyidina itu wasiat beliau. Apalagi bulan Maulid. Pesankan sana ditulis wasiat Habib Umar kepada seluruh santri sholawat. Di antara yang diijazahkan oleh beliau dari banyak ijazah sholawat, beliau sampaikan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibad rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Berapa banyak? 30.000 kali. 30.000 kali dijazahkan Habib Umar. Baca. Sekali Anda punya teman orang Afrika, qara'ta kamilan, tamalta as-salawah ya. Udah selesai membaca salawat. Kamal itu udahlah selesai. Ajib ente, luar biasa. Ente mata. Aduh, terlambat kamal itu salawat. Aku sampai sekarang belum selesai. Setelah itu dah alam 30.000 kali. Insya banyak salawat. Hari ini Masya Allah kita ada 1 jam tadi ya. Salawat ada 1 jam. Masya Allah. Kok nggak penuh? Biasanya penuh, ini kok nggak penuh? Walaupun banyak isinya, orang tuh yang habiskan itu nanti. Anda minum sedikit, orang itu nggak bisa. Pokoknya ngasih itu cerek. Jadi minum sedikit sisa sama orang itu. Solawat banyak, sholat. Luar biasa hidup ini penuh dengan salawat. Salawat itu menunaikan hajat. Tadi ada doa tadi disampaikan Ustaz Fadl. Banyak yang punya utang, yang punya masalah, yang segala macam permasalahan ada. Banyakkan salawat itu menyelesaikan semua masalah. Bahkan banyak para ulama disebutkan dalam banyak riwayat, para ulama itu banyak mengijazahkan salawat sehingga Allah mudahkan segala hajat dan keperluan. Bahkan kita lihat banyak para kiai itu, kalau Anda lihat murid-muridnya dikasih ijazah salawat. Kita lihat banyak para kiai bangun pesantren terus gak pernah berhenti. Salah satunya dari para ulama itu ijazahnya hanya sholawat. Terus bangun terus. Duit pada tak ada.
Tapi ada saja jalan keberkahan sholat. Mudah-mudahan kita setelah pulang dari sini banyak minimal satu hari kita salawat 100 kali, 100 kali. Nabi katakan man shalla alaihi salatan sallallahu lahu biha asyara. Siapa orang yang salawat kepadaku sekali, Allah salawat kepada orang itu 10 kali. Wa man shalla alaihi asyara sallallahu lahu biha mi'ah. Siapa orang yang salawat kepada Nabi 10 kali, Allah salawat kepada orang itu 100 kali. Wa man shalla alaihi sallallahu lahu alfan. Siapa orang yang salawat kepada Nabi 100 kali, Allah salawat kepada orang itu 1000 kali. Wa man shalla alaihi alfan lam tamassahun nar. Siapa orang yang salawat kepada Nabi 1000 kali, neraka tidak bakalan menyentuh orang itu. Wa man shalla alaihi alfan lam yamut hatta yubsharu lahu bil jannah. Siapa orang yang salawat kepada Nabi 1000 kali, kata Rasulullah, orang itu tidak bakalan mati sampai dikabarkan kepadanya bahwa dia jadi penghuni surga Allah Ta'ala. Salawat di istiqomah, dia salawat terus salawat, insya Allah nanti dimudahkan Allah bisa ketemu melihat wajah suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Umar punya guru namanya Al-Habib Abdullah Al-Haddam. Kata gurunya Habib Umar, terakhir jadi mertuanya Habib Umar bin Hafid, guru kita di Yaman. Kata beliau, aneh seorang santri dalam satu pekan tidak mimpi Rasulullah. Jadi santri itu memang mimpi Nabi, hal yang memang makanan dia. Mimpi Nabi dia. Memangnya mimpi Nabi itu gampang, gak bisa dibuat-buat. Man ro'ani fil manam wa sayarani fil yaqظah. Siapa orang yang lihat aku dalam mimpinya, kata Rasulullah, kelak orang itu akan melihat aku dalam kondisi terjaganya. Siapa orang yang aku dalam mimpinya, kata Nabi, kelak orang itu akan melihat aku dalam kondisi terjaganya. Maka pandangan mata ini dijaga. Jangan lihat yang maksiat, jangan lihat yang haram. Salah satu keindahan kita, Allah berikan kesejukan, kebahagiaan dalam ibadah, ketenangan dalam ibadah dari semua banyak yang diajarkan Rasulullah. Salah satunya adalah jaga matamu dari pandangan yang haram. Kelak Allah akan hadiahkan keindahan ibadah kepada. An-nadru sahun min siyamil iblis masmumun, faman taraka makhafati abadaltuhu malawatan fi qalbi. Pandangan itu, kata Nabi, adalah panah beracun iblis. Siapa orang yang mampu menjaga pandangan dari yang diharamkan Allah, maka Allah berikan kepada orang itu kemanisan dalam ibadah. Enak aja ibadah, senang bahagia, rindu bahkan dengan ibadah. Kalau orang baik itu selalu kebaikan dia mudah. Kalau orang baik bukan hanya kebaikan mudah, urusan pun jadi mudah. Kalau orang baik itu kalau Allah kasih dia usaha pun usaha yang dimudahkan buat dirinya untuk ibadah. Kalaupun dia dikasih jodohnya Allah kasih orang-orang yang baik dan mulia. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kisah Bashir? Seorang soleh namanya Bashir. Bashir ini kerjanya belajar agama, disebutkan dalam tarikh kerjanya belajar agama. Satu hari dia bawa kitab, lagi berjalan ini, kitab taruh di tangan kanan, lagi berhenti melewati sungai, tiba-tiba dia melihat ada sebuah apel yang jalan, disebutkan dalam tarikh jalan di pinggir sungai itu, hanyut buah apel. Bashir lapar, pas sekali makanan ini, diambil sama Bashir dimakan. Disebutkan dalam tarikh ketika Bashir memakan apel ini, tidak lama berikutnya dia merasakan kok hafalanku kok kurang. Baca kitab loh, kok kurang. Disebutkan dalam tarikh seperti itu, kok kurang. Karena aku makanan ini Bashir kan orang soleh, orang alim, ngerti ahli fikih. Dalam
syariat ilmu fikih Bapak Ibu, kalau ada buah yang hanyut di sungai itu jadi milik umum, itu dalam fikih. Nggak mencuri, itu halal itu. Kalau buah-buahan, kalau sudah keluar dari wilayah, misalnya ada kita punya pohon mangga, rantingnya ke tanah orang, buahnya yang berada di tanah orang dalam kajian fikih itu punya orang itu, bukan punya yang punya pohon. Ya, jangan pula setelah pulang ngaji bersih semua mangga di samping rumah kita ya. Itu kan dalam kajian fikih ini kan Bashir orang alim ini, dia melihat dalam kajian fikih ini halal. Ini bicaranya itu kalau bicara pohon tumbuhan, jangan pula diges-geskan. Oh berarti hewan juga. Jadi kalau ayam orang main ke rumah kita, kita potong, halal nih ke tanah kita. Jangan diratakan semua. Bahaya ini. Kaji di mana kau? Itu semalam tahun baru Islam Ustaz Muhammad Syahban. Alumni Yaman tuh jangan main. Wah. Jadi kajian fikihnya gitu. Jadi terpikir Bashir. Jangan-jangan. Udahlah aku cari aja. Ditelusurinya sungai. Namanya Bashir. Terus jumpa satu kebun apel. Di situ ada orang yang punya kebun apel. Disebutkan dalam tari ternyata seperti itu. Tuan yang punya kebun apel nih, iya. Saya tadi makan apel tuh yang hanyut di sungai. Jadi saya mohon izin Tuan, mohon kemaafan kehalal dari Tuan. Ini yang punya kebun ini enggak orang sembarangan, orang soleh juga. Ini enggak orang sembarangan. Mau datang untuk minta kehalalan kan bukan orang sembarangan. Mana mungkin kok orang sembarangan mau kayak gini. Jadi kata yang punya kebun apel boleh bisa makan, tapi ada syaratnya. Boleh Tuan, apa yang Anda inginkan tentang syarat saya akan tunaikan. Yang penting Anda halalkan, Anda ikhlaskan buah apel yang saya makan. Boleh. Saya punya anak perempuan, saya minta kau nikah. Apa sih? Luar biasa ini. Makan buah ditawarkan anak. Boleh Tuan, boleh. Tapi tunggu dulu. Anakku yang akan kunikahkan kepadamu dia itu buta. Wah, tuli. Terus bisu. Gara-gara apel dapat kayak lawang tadi. Gara-gara apel ini tuli. Tungkian lah berarti kan. Terus bisu. Terus buta. Begitulah memang orang beriman. Bashir, nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa. Biar aku di dunia mendapatkan hal semacam itu, apa yang aku ingin kebahagiaan di akhir. Kayak gitu orang Islam nih. Biar aja dunia sengsara, tapi akhirat jangan sampai kecelakaan. Kalau kita punya kerja gaji 1 juta, tapi kita bisa sholat, bisa duha, bisa baca Quran, bisa puasa, bisa Jumat, bisa ibadah, nggak apa-apa. Ada orang gaji 10 juta, tapi nggak boleh keluar, nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh ini. Ini Bashir dia, nggak apa-apa. Yang penting itu ini orang. Mana itu kira-kira Bu? Misal suami ibu dapat apel di jalan, tiba-tiba makan, macamnya nggak enak udah dimakan. Soalnya lapor ini jumpa, tolong Pak kasihkan kehalalan. Aku telah makan apel Bang. Bisa ada syaratnya. Bapak nikah ya anakku. Kira-kira ibu gimana? Hah? Allah. Ikhlas ibu. Ikhlas. Luar biasa tuh. Dengar Pak ya. Ikhlas. Ikhlas tadi katanya. Walaupun agak menggigit. Ikhlas. Ya. Oh ya Allah. Jadi udah kapan dinikah? Nanti malam. Orang soleh lah pula ya Allah. Akan nikah selesai. Jadi anak di kamar. Tidak ada dalam syariat Islam yang boleh nikah harus berduduk di situ. Orang sekarang belum lagi nikah udah didampingkan di sini. Pada campur baur.
syariat Islam dengan syariat Yahudi digabung kampung sama mereka. Duduk. Pakuannya pula kemana anak perempuannya? Duduk. Duduk fitnah. Belum lagi akan nikah. Karena memang dianggap nggak apa-apa. Ya memang udah biasa. Boncengan aja udah biasa kok. Setelah selesai akad nikah, udah masuk kok itu kamar istriku. Masuk ini orang. Ketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lari dia ke tempat mertuanya lagi. Pak, mungkin aku salah kamar. Salah kamar. Kenapa? Dia nyaut. Saya bilang tekan. Udah itu memang istrimu. Datang, masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk Pak. Ini tempat duduk Pak. Heran ini Bashir. Heran. Tapi kok dia duduk di sini tempat apa? Katanya bisu tapi kok ngomong. Tapi katanya apakah kok bisa menjawab? Disampaikan sama Bashir, aku ada yang aneh. Iya, aku udah ngerti. Kata ayah pun, aku kan buta, aku tuli, aku bisu. Iya, katanya seperti itu. Karena memang ayahku menjaga diriku tidak pernah memandang sesuatu yang haram. Ayahku menjaga diriku tidak pernah membicarakan yang haram. Ayahku menjaga diriku tidak pernah mendengar yang haram. Itulah maksudnya aku buta dari sesuatu yang diharamkan Allah. Akhirnya saudara Bashir nikah dengan wanita itu. Disebutkan dalam tarikh mereka punya anak namanya Nu'man. Nu'man bin Bashir. Tahu kan Nu'man bin Bashir? Ada yang tahu Nu'man bin Bashir? Nu'man bin Bashir itu adalah Imam Abu Hanifah. Ya Allah. Imam Abu Hanifah dari nikah yang baik, nikah yang luar biasa keislamannya, syariat dijaga, dipertahankan, jaga agama. Bashir orang saleh, istrinya orang salihah, keturunan orang saleh. Lahirlah seorang anak laki-laki namanya Nu'man. Ayahnya Bashir, Nu'man bin Bashir. Itulah Al-Imam Abu Hanifah, imam madhab mujtahid mutlak. Bahkan disebutkan dalam tarikh Imam Abu Hanifah 40 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Takbir. Nu'man bin Bashir. Ya wajarlah soleh ulama besar. Nikahnya dibentuk gitu. Kita kadang diri orang setengah mati, susah diri, nggak bisa diatur. Ya banyak sabar Bapak Ibu, mungkin pun nikahnya tak jelas lagi. Lari sana, lari sini, cari, aduh, pura-pura ziarah kubur. Bisanya nggak suami istri ziarah kubur. Aku berapa kali, lah gaya itu. Udah nikah tak ziarahnya kau nanti. Belum nikahnya kau ziarah. Coba udah nikah, mana lagi kau mau ziarah? Karena belum nikahnya kau ziarah. Ini kepada kita ya Allah. Begitulah kisah orang-orang soleh. Jadi kita berharap saudara Allah jadikan. Yuk gimana yang dulu Pak Ustaz sudah gimana udah terlanjur. Minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yu'min billah wa ya'mal 'amalan shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi. Orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian dia beramal dengan amalan-amalan yang saleh, Allah akan jadikan iman dan amal soleh jadi penebus segala dosa-dosanya. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang tobat dari dosa-dosa dengan sebenar-benarnya tobat, Allah pandang orang itu
orang-orang yang seperti tidak pernah melakukan dosa. Kita berharap ya Allah, hadirnya kami dari majelis sebagaimana yang Nabi janjikan, manin taqala fi ta'allumil ilmi ghufiralah qabla ayyatu. Siapa orang yang hadir dalam satu majelis, pindah satu majelis kepada majelis yang lain, Nabi sebutkan Allah sudah mengampunkan dosa mereka sebelum lagi mereka melangkahkan kaki mereka. Allah ja'alna minhum. Allah jadikan kami bahagia di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, orang Madinah, orang Ansor banyak yang ngasih hadiah ke Rasulullah. Sampai disebutkan ada seorang wanita datangi Nabi, ya Rasulullah, aku tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu ya Rasulullah, tapi aku punya anak ya Rasulullah. Ini anakku Anas, kuwakafkan kepadamu ya Rasulullah, kuhibahkan kepadamu ya Rasulullah, akan berkhidmat kepadamu. Anas bin Malik. Itu Anas bin Malik hadiah orang Madinah, wakaf orang Madinah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Jika disebutkan dalam tarikh, kata Anas bin Malik, qaddamtu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asyara sinin ma qala hi limadza falta hadza limadza qulta hadza. Itu Anas bin Malik mengatakan, aku berkhidmat menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Nabi tidak pernah berhak menghardiku. Kenapa kau buat gini? Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau ucapkan gini? Walakin kalamuhu layyinun, akan tetapi kalamnya Rasulullah sangat lembut sekali. Lembut sekali kalamnya. Anas laki-laki. Begitulah lembutnya Rasulullah kepada pembantu, bagaimana lembutnya kepada istrinya. Takbir. Ibu, suami ibu lembut nggak sama ibu? Halo? Enggak. Masih hidup nggak? Cuma 2 orang yang hidup, sisanya putihnya aja begitu. Oh, ibu nomor terbang kau ibu. Enggak. Suami ibu lembut apa lembut? Enggak. Wah, enggak katanya. Enggak punya suami, Pak. Itu yang jujur itu. Nabi jangankan kepada istri, kepada pembantu pun lembutnya, bukan. Kita ini terbalik sekarang, banyak suami sekarang suami istri kasar sama pembantu pula dia lembut. Ngikuti sunnah Nabi tadi lah mungkin. Nabi sama pembantu lembut. Kita pun laki-laki kadang ada kurang ajar, sama suami istri kasar, tapi sama pembantu lembut dia bukan. Menggatal. Padahal lebih cantik dari istri dia. Cuman karena macam udah bosan, macam udah hambar gitu kan, ini aja, ingin yang lain. Nabi itu lembut Rasulullah, lembut. Disebutkan dalam tadi, bagaimana lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari pernah banyak anak-anak main depan rumah Rasulullah. Jadi rumah Nabi sering dimaini anak. Datang anak-anak main depan rumah Nabi, main. Rasul diri depan pintu. Disebutkan dalam tarikh, keluar Aisyah meletakkan dagunya di bahu Rasulullah, sama-sama melihat anak kecil yang sedang bermain. Lembutnya Nabi dia. Cobalah lembutnya, diletakkanlah Aisyah itu dagu Aisyah di bahu. Enggak karena Nabi jos. Tahu aku kan Nabi, udah gak ingat sedikit apa tahu. Nah, aku kan Nabi utusan Allah, biar kau tahu. Jaga sedikit, tengok gak beribawa kayak gitu, gak ada Nabi kayak gitu. Jadi kadang RT itu udah dianggap paling bawah. Lembut kan Nabi. Sampai disebutkan dalam tarikh, ada sudah sampaikan, satu hari Aisyah selesai Nabi minum, selesai Aisyah minum, Nabi ambil gelas Aisyah. Ya Aisyah, tadi kau minum dari bibir gelas sebelah mana? Sebelah sini ya Rasulullah. Datang Nabi, diambil itu gelas, dia minum
minum dari tempat yang sama, aku minum dari situ juga. Luar biasa. Perlu kita ulang-ulang biar kita lembut sama bini ini. Setuju gak ibu kalau ceritanya kayak gini? Setuju kan? Serta kali ibu kan? Nampak selama ibu memang menderita memang ibu ya. Kasihan. Cuman karena gak boleh bunuh diri, saya ibu mau bunuh diri sebenarnya. Memang makruh bunuh diri, disebutkan dalam Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi menyebutkan, bahkan disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, minta bunuh diri itu makruh. Ya Allah, matikan aku ya Allah, gak tahan lagi aku nengok suami. Puasa bukan main ya Allah, uang belanja gak jelas, pulang marah-marah, gak ada nabok. Minta mati makruh. Kecuali dua hal. Dia minta mati kepada Allah untuk jaga agama. Yang kedua untuk menghindarkan fitnah kehidupan dunia. Boleh kita minta mati. Tapi kalau aku minta ya Allah matikan aku, gak tahan aku ya Allah, keperluan satu hari 50 dikasih 30, matikan aku ya Allah. Nah, ini makruh orang minta mati gara-gara urusan dunia seperti ini. Jelas kok? Sering ibu doa minta mati kan? Tapi kalau ibu mati dengan ridho suami, maka wajib surga kepada ibu. Maka ibu pastikan, ibu-ibu sekalian, ibu mati dalam keadaan ridho suami. Pulang dari sini tanya suami, bang, abangku sayang, kalau aku mati abang ridho? Pasti diajak ridho kalian. Nah, kalau dia ridho ibu mati, selamat ibu ahli surga. Ridho kali mati kan kau? Surga lah ibu. Selesai pengajian sudah selesai karena ibu sudah ahli surga. Ya, Muhammadun Rasul. Akhlaknya luar biasa, akhlak Nabi itu. Disebutkan dalam tarikh Nabi nggak mau diam diri. Satu hari sahabat makan motong kambing, puas disembelih. Motong bukan sembarangan. Syarat menyembelih itu Islam. Kemudian putus dua saluran makanan dan saluran pernapasan. Sunnah itu baca bismillah, sunnah pakai pisau yang tajam, sunnah menghadap kiblat, sunnah menyembelih itu dengan cara yang baik. Tajamkan pisau, hewan-hewan yang belum disembelih dijauhkan. Jangan di situ hewan yang belum di situ sembelih. Nengok yang belum sembelih, mak pikiran aku ini kan. Ketakutan waktu penyiksaan. Orang enak menorong ini. Kau kan ini bukan ceramah, cerita-cerita sama orang tua awak. Ini orang tua awak, ibu awak, adik-adik, ada kakak, abang. Cerita-cerita gitu, cerita akhirat. Mudah-mudahan masuk otak. Nah, itu masuk ke hati. Pulang berubah. Kalau gak berubah jadi malaikat, berubah jadi hantu. Oh hidup nih, kalau tak tambah bagus, tambah jahat. Bosan aku ceramah, ibu-ibu telek lah katanya. Kan banyak orang dengar ceramah kayak gitu. Alah, ini lagi. Cerita adab pula sama suami. Aku jangankan nengok muka suami, nengok sendal pun naik tensi. Banyak orang istri nengok sendal suami naik tensi. Kata orang bukan, nah, dia naik tensi bukan karena makanan, katanya bukan karena makanan, kan nengok sendal suami. Jelas Bapak Ibu, akhlak Rasulullah luar biasa akhlak Nabi. Sampai kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta man yu'minu billah wa bi rasulih min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna iman di antara kamu, kata Nabi, adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Jaga akhlak. Kalau jalan sama yang tua, kita di
Habib Umar bin Hafid. Banyak qasidah beliau yang hafal. Tapi kalau dia makan ada orang tua, maka dia dahulukan orang dia tak mau jatuh makan kalau orang tua itu belum mendahului. Tapi kadang-kadang disulangi sama Habib Umar. Kadang orang itu sulangi. Aku tadi nggak Habib Umar sulangi aku. Kadang-kadang aku pakai di sini sulangi saja. Sayang sama murid, sayang sama murid-murid. Zohir mati. Lu kadang makan hati yo. Sabarlah, namanya guru. Kadang begini, kadang begitu. Kadang sabarlah. Mudah-mudahan semua jadi ulama salihin. Amin. Ih, anak-anak bapak ibu. Bapak ibu sudah ngorok. Awak masih mikirkan orang itu. Bapak ibu belum bangun. Awak udah ngajar orang itu. Biar tahu diri, biar tahu, kasih tahu. Berapa kali berapa? Udah itu kadang permisi pun nggak pulang. Belum bangun orang tuanya, aku udah ngajari anak. Udah tidur orang tuanya. Awak masih memperjuangkan. Pulang tak permisi pulang. Tapi sekarang aku bilang sama orang, sejak buat aturan itu tak ada yang pulang, alhamdulillah. Siapa pulang nggak permisi denda 50.000. Kalau nginap per satu malam 20.000. Duitnya itu saya bukan tuh aku, tak ada pegang itu. Malah saya bilang orang makan uang denda. Jadi santri usul, kalau sini ada itu, si Habib Akbar itu megang uang denda sama kesehatan mereka. Kalau sholat baru tadi aku kasih aturan sholat terlambat. Kalau aku udah takbiratul ihram belum masuk per setiap satu sholat berapa dendanya? Mereka yang pilih 5.000 saja. Alhamdulillah baru hari ini buat aturan hari ini sholat terbanyak di pesantren. Paling masbuk 5.000. Nah, karena mereka nggak punya duit nggak tahu kan. Tapi alhamdulillah tujuannya bukan duitnya, tujuannya jangan ketinggalan sholat. Biar tahu ibu-ibu ini. Jelas bu? Semangat kita lihat santri-santri tadi kan? Senang kita lihat. Nah, ini kan kita bakalan mati mereka lah kita terus. Bakal mati ya gitu. Alah. Gak usah cerita lah. Kalau waktu aja. Bisa bapak ibu duluan, saya belakangan atau sebaliknya saya belakangan bapak ibu duluan. Pokoknya mati. Kenapa bu? Pokoknya ibu lah duluan. Tengok hari dulu muka-muka yang sini. Luar biasa. Jaga akhlak. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang sempurna iman di antara kamu kata Nabi adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Berakhlak sama orang tua. Sama orang tua kita berakhlak, sama mertua berakhlak. Ini sekarang banyak orang sama mertua tak berakhlak. Baru turun dari angkat mama mertuanya. Kapan mama pulang? Ya bilang. Belum ditanya kapan pulang. Tidak ada akhlak. Berakhlak sama orang tua bagaimana akhlak jalan di belakangnya meskipun kau S3 ada yang S2 tadi meskipun kau S3 ibumu ayah SD dia jalan di depan kalau naik mobil dia di depan kita yang di belakang kecuali supirnya yang masa boleh di belakang mama lama mobil kita nggak boleh berakhlak kita harus di belakang mah jadi mama bawa mobil dulu aku boleh iya orang tua depan ini kan istri banyak tak berakhlak suami bawa mobil langsung maju ke depan orang tua belakang mama belakang ya mama tengok sering batu iyalah umur 80 batu lah kerjanya batu aja mama ini batu dia itulah yang membesarkan kita. Aku belum pernah kasih apa-apa sama ibu ayah. Belum pernah ngasih apa-apa. Karena aku belajar dari aku hidup sampai sekarang gak pernah berhenti belajar. Di pesantren belasan tahun, terus
terus ke Yaman, sampai sekarang belum pernah daftar kerja, cari kerjaan, buat mak belum pernah, sampai sekarang belajar terus. Belum pernah aku kasih apa-apa sama ibu dan ayah. Keburu dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aku masih mondok di pesantren ayahku wafat. Ketika pesantren sudah ada berdiri, baru saja berdiri, ibunda wafat. Tapi ada yang membuat bahagia. Setiap hari Jumat kami buat amalan di kubur sama santri-santri. Setiap hari baca doa dengan ibu dan ayah. Dan salah satu disebutkan mudah rezeki, keberkahan rezeki itu salah satunya selalu mendoakan ibu dan ayah. Ini karena kita orang kita doakan, mama ayah tak kita doakan. Apalagi yang masih lajang, doanya itu jadikan dia milikku ya Allah. Mamanya tadi doakan, bapaknya lupa dia. Oh, itu tuh dulu itu doanya tuh abang yang sudut sana. Menantunya Pak Malik tuh doa 7 tahun dia doa itu berarti. Tapi udah dapat tak berdoa, tak berdoa lagi apa kan? Itulah kita ini kadang-kadang. Ada orang tua depan, kita di belakang. Bahkan disebutkan dalam ta'limul muta'alim, salah satu sebab rezekimu tidak berkah, rezekimu seret, disebutkan dalam kitab ta'limul muta'alim, kau berjalan di depan ibu dan ayah. Seretlah, gak ada akhlak sama mama ayah. Yang kita polisi bini aja, bini kita aja kita poles. Gimana ya malam ini kita makan di mana? Sudah laras, sudah laras. Malam ini di mana? Sobat, sobat. Malam ini panorama, panorama. Mama kita nggak pernah kita aja. Kita yang penyet bebek, penyet hantu penyet. Mama ayah tak pernah kita bawa makan-makan enak. Lu gimana? Tahukah kita bapak ibu disebutkan dalam Taqihul Qaul, seorang yang kenyang, dia makan kenyang sementara ibunya kekurangan, maka Nabi sebutkan Allah haramkan orang ini untuk memakan makanan sorga. Takbir. Biasa siapa yang bisa mendidik jadi anak yang soleh, berbakti kepada ibu, berbakti kepada ayah? Kalau tak belajar agama, siapa yang bisa seperti itu? Maka bersyukur kepada Allah saudara. Santri mau belajar, bersyukur sama sujud syukur. Anak-anak belajar. Makanya sering anak-anak baru bilang, masukkan anak ini 3 bulan kok bisa tengok-tengok 3 bulan. Karena apa? Kalau tengok nangis, kalau tengok minta pulang, tengok nangis. Biarkan aja, mau saya tengok-tengok. Gak mati itu hidupnya itu. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kita berharap tahun baru ini kita bentuk dengan akhlak. Mulai dari sekarang. Dulu nanti kan masjid, bismillah. Merubah kehidupanku ya Allah, sholatku ku perbaiki, baca Quranku perjuangkan, sholat sunnahku jaga, silaturahimku tingkatkan, berbakti kepada mama ayahku jaga, baik ketika dia masih hidup maupun setelah wafatnya. Doakan dia ketika sudah wafatnya, silaturahim jaga, mudahkan urusannya, bantu fasilitasi hidupnya. Kita bangun tahun baru ini dengan segala macam perbaikan. Insya Allah. Muliakan ulama-ulama kita, guru-guru kita. Ulama itu memang tak dibilang ya, kalian bersincir semua sini, kalian cium tanganku ini. Mana mungkin ulama kayak gitu? Sujud, nggak mungkin. Merangkak, nggak mungkin. Ulama kita yang tahu diri, kita muliakan para ulama. Karena memuliakan para ulama sama dengan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i pun bilang, ana uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku cinta dengan orang-orang salih walaupun aku bukan orang salih. Imam Syafi'i bilang ini bukan orang salih. Kita merasa paling salih. Walaupun 3 hari yang lalu dia salih terus.
salihin walastu minhum. Aku sangat cinta dengan orang saleh dan aku bukan dari golongan orang saleh. Wa akrihu, dan aku benci kepada pelaku-pelaku maksiat walaupun aku juga orang-orang yang masih melakukan maksiat. Kalau ini disambut sama Imam Ahmad bin Hanbal ketika dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal syair Imam Syafi'i, ana uhibbus salihin wa lastu minhu. Aku cinta dengan orang-orang saleh dan aku bukan orang saleh, tapi aku cinta dengan orang saleh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa ana uhibbus salihin wa anta minhum. Aku cinta orang saleh, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dan kau Imam Syafi'i satu daripada orang-orang yang saleh itu. Ya Allah, saling memuliakan. Jadi kita sekarang saling gontok-gontokan. Najir sama najir saling gontokan, dekat sama saling gontokan, masyarakat saling pengurus wirid gontok-gontokan, ustadz sama ustadz saling gontok. La ilaha illallah. Imam Syafi'i ustadznya kayak mana, luar biasa. Ahli hadis, ahli usul fiqh, ahli tafsir, ahli segala macam ilmu pengetahuan. Imam Ahmad bin Hanbal, wa ana uhibbus, aku juga wa ana uhibbus salihin, aku juga cinta orang saleh. Wa anta minhum, dan kau juga bagian dari orang saleh itu yang Imam Syafi'i. Allah. Jadi kita juga gitu, saudara. Kita tidak merasa kita orang yang baik. Ini akhlak. Min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Termasuk dari orang yang sempurna iman itu, kata Nabi, adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Termasuk orang yang sempurna akhlak, dia tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain, tidak merasa yang dia buat lebih sempurna dari orang lain. Indah kali bahasa Imam Syafi'i. Wa ana uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku sangat cinta dengan orang soleh walaupun aku bukan dari orang soleh. Siapa yang bilang Imam Syafi'i bukan orang soleh? Tapi dibilangnya aku bukan orang soleh. Aku sangat benci dengan orang-orang melakukan maksiat walaupun aku masih melakukan maksiat. Kita kalau orang duduk di warung perasaan kita hal yang neraka aja. Orang kalau udah buka orang perasaan dia hal yang neraka aja. Kita kalau sudah berjenggot sedikit perasaan kita yang tak berjenggot ini nanti sudah di neraka semua. La ilaha illallah. Kalau udah kita tutup aurat, perasaan kita wajib surga sama kita. Subhanallah. Luar biasa. Termasuk orang yang akan mendapatkan kemuliaan yang besar, orang-orang takwa, orang saleh, orang dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah adalah orang yang merasa orang lain lebih baik dari dirinya. Insya takbir. Jadi kita pulang dari sini, pulang kita merasa orang lebih baik dari kita, suami lebih baik. Kalau ada salah suami yang diingat-ingat, Bu, banyak ya salah suami, banyak. Tapi kita juga banyak salah kita. Suami juga jangan ingat-ingat salah istri, banyak salah, banyak. Coba bilang, wallahi ibu banyak kali salahnya. Tahukah ibu satu hari seorang, kata Nabi, orang yang pertama masuk ke dalam surga adalah Ummu Muti'ah. Jadi kalangan wanita disebutkan Ummu Muti'ah adalah satu riwayat. Ibu mau tahu siapa Ummu Muti'ah? Dengar kalam ini dari Nabi, Aisyah cemburu. Luar biasa Ummu Muti'ah. Apa sih amalan Ummu Muti'ah ini kok bisa luar biasa gini? Aisyah istri Nabi cemburu. Itu orang salihah itu ya kayak gitu, cemburu. Pingin aku juga harus orang yang pertama masuk surga. Jadi silaturahim lah Aisyah radhiyallahu taala anha ke rumah Ummu Muti'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Ummu Muti'ah, siapa di luar? Aku Aisyah.
Aisyah istri Rasulullah. Ada apa ya Aisyah ummul mukminin? Ada apa ya ibu dari seluruh orang yang beriman? Aku mau bersilaturahim, berkunjung ke rumahmu. Oh ummul mukminin, istrinya Rasul, maafkan aku minta izin dulu kepada suami. Yang datang istri Nabi. Nanti kalau aku sudah minta izin, kalau dia mengizinkan kau masuk ke rumah, baru kau silahkan masuk. Sekarang suamiku sedang keluar. Nanti kalau dia sudah mengizinkan, kau datang esok hari. Kalau dia mengizinkan kau masuk ke rumahku, maka kau persilahkan masuk. Minta izin dia sama suami. Bang, istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala mau berkunjung ke rumah kita, boleh lah? Boleh. Datang esok hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aku Aisyah, istrinya Rasulullah. Aku ingin berkunjung kepadamu. Oh ya, sudah diizinkan oleh suamiku, silakan masuk. Tapi Ummu Muti'ah, aku bawa anakku Hasan. Oh, aku belum minta izin sama suami kalau Hasan kau bawa. Karena yang minta izin kepada suami adalah engkau ya Aisyah, bukan Hasan. Kalau kau ingin masuk membawa Hasan, kau boleh datang besok lagi. Nanti ku minta izin kepada suami. Aisyah istri Nabi akan datang masuk ke rumah ini dengan membawa anaknya Hasan. Pulang lagi Aisyah. Permisi lagi Ummu Muti'ah sama suaminya. Bang, Aisyah istri Nabi mau datang berkunjung ke rumah kita, dia membawa Hasan. Boleh bang? Boleh. Silahkanlah masuk. Datang besok Aisyah, dia bawa Hasan sama Husain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu Muti'ah, aku mau datang berkunjung. Aku sekarang mau masuk. Ya silakan ya Aisyah. Kau dan Hasan sudah kusampaikan kepada suami, kau diizinkan sama suamiku untuk masuk ke rumah. Ya Ummu Muti'ah, aku sekarang bukan hanya membawa Hasan, bawa Husain. Hasan dan Husain. Kalau engkau ya Aisyah dan Hasan boleh masuk, tapi Husain belum minta izin aku dengan suami. Ya Allah. Besok datang lagi sang Ummu Muti'ah minta izin. Bang, Aisyah mau datang sama Hasan dan Husain. Boleh, boleh. Ibu pasti bilang gila kali sering ibu. Ya, itu yang gila itu siapa sekarang? Ya gitu lah makanya berat, susah. Keesokan harinya datang Aisyah radhiyallahu anha, Hasan dan Husain masuk ke rumah. Kemudian diperhatikan sama Aisyah, gimana sih kehidupan Ummu Muti'ah? Kok bisa kata Nabi perempuan yang akan pertama masuk nanti ke dalam surga? Apa sih amalan Ummu Muti'ah? Ditengoknya Ummu Muti'ah, dia hidangkan makanan di meja. Di samping hidangan itu diletakkan rotan. Kemudian di samping rotan itu diletakkan anduk. Ditanya sama Aisyah radhiyallahu taala, ya Ummu Muti'ah, ini untuk apa ini? Kau hidangkan makanan, ada rotan, kemudian ada anduk. Oh, ya Aisyah, setiap hari kalau suamiku pulang, setiap hari pulang, sebelum dia makan pulang dulu tubuh. Ya Allah. Ibu ada kayak gitu? Pantas lah. Mau pulang pun malas banget. Payah pulang kan? Mau pulang direket dia ke rumah, disongkak di sana, matu ber-ber sana kemari. Tuh rewel kan bukan main. Malas dia pulang. Kemudian pulang, wajahnya keringatnya pulang. Kemudian rotannya itu apa itu dia? Setelah pulang istriku, ku bilang sama suamiku, wahai suamiku, kalau ada makanan yang tak cocok kepadamu, ada sikapku yang tidak pas menurut perasaanku, silahkan suamiku, kau cambuk, kau pukul diriku. Takbir! Siap ibu amalkan pulang dari sini. Pulang dari sini siapkan anduk sama rotan.
Ini bang, sini bang. Anak sini. Bukan dia minta biar dirotan suami sia bang, apa biar kurotan? Ibu. Gila. Lain. Subhanallah. Yang pulang dari sini lap keringat suami bu. Bu. Kan gak ada yang mau kan? Gak ada yang mau. Udah bosan lah pak, udah bosan. Siap bu. Nah kan gak ada yang selera, gak ada. Kan memang udah gak mau lagi lah man. Siap bu. Kan ada 2 orang. Itu terpaksa. Siap bu. 3 orang. Pulang ke sini lap keringat suami. Pulang kerja pak, iya deh pulang kerja. Wah keringat suami. Rugi apa kalau dia jualan? Gak apa-apa bang, apa rugi apa untuk tetap itu sayang sama abang. Ini kau adalah pulang suami rugi. Dek apa rugi? Apa memang goblok ya gitu? Subhanallah. Ada sering sampaikan bapak ibu. Kita gak rela memang suami mata julatan sana kemari. Tapi kadang-kala itu terjadi karena sikap seorang istri tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak merawat diri. Tanya dengan istri sekarang tak pandai berhias. Tak pandai. Nah, memang tak pandai lah. Apa adanya. Tapi kok undang, setel kandas. Sini sampai ya. Orang hampir gak kenal suami istri juga ya. Awas. Karena tengoknya jarang. Gak kenal dia. Di rumah ya Allah. Kita bukan cerita porno ya. Itu bukan, ini cerita syariah. Ini cerita syariah. Lihat dalam kitab Uqudul Lajin. Seorang istri yang tidur hendaklah ia merapikan pakaian. Itu dalam kitab Uqudul Lajin. Itu standar kehidupan rumah tangga suami dan istri agar rumah tangga itu jadi bahagia. Dari berapa banyak ungkapan disebutkan dengan berbagai macam persyaratan akhlak adab. Salah satunya hendaklah seorang istri ketika akan tidur ia rapikan pakaian. Ini banyak nggak asal ngantuk tidur kakak kentut pula. Bajunya koyak. Kenapa koyak? Biar tinggi pausan nolin. Disuruh gosok gigi. Itu dalam Uqudul Lajin. Tidaklah seorang istri ketika akan tidur ia gosok gigi. Ia gunakan wangi-wangian dalam tidur. Sebelum tidur, kok bisa taruh parfum ke gelas tak campur air minum? Unang-unang aja nih. Akhlak ini bukan main-main. Akhlak ini banyak orang kampung gini. Ini pulang banyak pulang ngaji. Padahal ngaji baru ceramah waktu kita itu. Pulang ngantuk-ngantuk, wah tidur. Gosok gigi dulu, buang hajat dulu, kencing, pakai baju yang nanti buka lemari mana baju yang paling bagus dan paling mahal, tidur malam itu yang itu yang dipakai. Pasti ibu rasakan malamnya beda dengan malam yang lain. Kenapa? Karena susah bergerak. Susah bergerak. Ya bajunya baru. Belum yang murah kan kendor-kendor yang baru yang mahal tepat. Tidur pakai pakaian apa lah, pakaian dinas. Akhlak. Ini kita kadang sedih. Ini bukan akhlak, banyak orang ribut gara-gara yang seperti ini. Kau tidur tak beres kau ini. Mana kau tidur? Beres. Pakai minyak wah. Gosok gigi. Pakai siwak. Baru tidur. Kalaupun dia ngorok, harus ngorok itu enak.
Ini bau korok, bau lagi. Ini serius ini bukan main-main ini. Ini bahagian dari salah satu penyebab rumah tangga itu harmonis. Kita anggap ini sepele aja gini-gini. Anda satu hari kan Anda pernah bilang, ketika Anda melakukan perjalanan dakwah dari Tari menuju ibu kota Yaman 14 jam naik bus. Dari ibu kota Yaman naik bus ke provinsi Hudaida. Pada masa itu penjualan dokter sudah mulai tanda-tanda perang. Perbatasan setiap kabupaten penjaga. Pertanyaan, kita pelajar campur, ada Yaman, ada orang Afrika, ada orang Malaysia, Habasha, beberapa pusat berapa interogasi. Alika Kumbaan Pakistani, polisi udah tanya, dari mana aja nih? Aduh satu orang, kami ini ada nih, entah ini Indonesia. Lain Indonesia itu orang-orang Indonesia. Malas. Lewat. Kita dijaga ketat karena dianggap turis. Memang turis kita di sana, tapi pelajar dijaga ketat. Bahkan sebagian tempat di depan tuh pakai pengawal, pakai senjata mesin. Mulai tanda perang gitu ya. Anda lihat di plaza di ibu kota Yaman, masya Allah. Pakai you can see. You can. Sih, kamu. Kamu dapat melihat aku. Pakai pen. Kamu tanya sama kawan. Gimana? Mati lagi syariat. Siapa yang mau beli kayak gini? Iya, orang semua bercadar dari kampung pelosok semua kota bercadar. Beberapa provinsi dari tadi ke ibu kota Yaman 14 jam, dari ibu kota Yaman ke provinsi Hudaida 14 jam itu. Kampung kota yang bercadar di mana-mana. Kok ada tiba-tiba di plaza jualan pakaian UKC, rok mini. Siapa yang beli ini saja? Oh, hati hari Madinah akhi. Kata orang di sini luar biasa. Fahaulai, masya Allah. An-nisa fi hadil daulah talbasuna kamithal fi baitihim. Mereka wanita-wanita Palestina Arab ini kalau di rumahnya pakaian ulung-ulung seksi. Kalau sama suami gitu, tapi waktu keluar rumah kayak gubuk, tutup semuanya, disonggaknya dekat-dekat. Tapi kalau dalam rumah, undangan kalau ada undangan, ada sering dapat cerita-cerita gitu sama orang Arab. Kalau undangan itu dilarang pakai handphone. Kalau undangan itu di kalangan wanita. Kenapa? Di sana di kalangan wanita mereka buka cadar-cadar mereka karena bersama dengan wanita. Dilarang pakai handphone, nanti terfoto, terkirim, tershare kemana-mana. Mereka nggak mau. Sampai seperti itu sekti penjaga mereka. Oh, di Arab ini istri-istri mereka kalau di rumah pakaiannya seksi sama suami seksi. Memang layak. Orang Arab memang cuati. Hidungnya mancung, mancung ke dalam. Mancung. Begitu mereka. Kalau keluar rumah, kayak gubuk. Gak ada model. Tapi kalau dalam rumah segala model mereka pakaian mereka kenakan. Untuk apa? Untuk menyenangkan suami. Itu kita terbalik pula kalau undangan ngomong. Kita naik kereta nih, padahal naik kereta kita sepeda motor lewat orang. Wah, ini kok sampai gini wah. Rupanya nenek-nenek. Pikir awak gadis tadi. Gak tahu diri dengan nenek-nenek sekarang. Betis kayak lidi, orang mini pula ini. Kucing aja buang muka dia. Makanya sekarang tak pernah. Jaga diri kita para wanita itu. Jaga diri. An-nisa imadul bilad. Wanita itu kata Nabi bentengnya negara. Kalau wanitanya
tetangganya. Anak-anak jadi bagus kalau ibu-ibunya bagus. Kenapa anakmu kok penyanyi? Orang istri kita penyanyi. Semua dia hafal. India, pop, dangdut, rock. Jangan nggak bisa. Kenapa ibunya tak bisa ngaji? Oh, ini perempuan semua dihajar. Nanti habis ini baru lagi kita hajar. Aku udah malam nggak jadi macamnya. Jaga aku. Kemudian apa kata Nabi min akmalil mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Orang yang paling sempurna iman di antara kamu kata Nabi adalah orang yang paling sempurna akhlaknya wa alquhum ala imraati, dan orang yang paling sempurna iman di antara kamu kata Nabi adalah orang yang paling lembut kepada istri-istri mereka. Nah, beruntung ibu, Nabi sebutkan ini khusus disebut mereka yang sempurna iman kalau mereka lembut kepada istri. Nanti pulang dari sini, kalau dia kasar, ku tengok semakin nampak abang jauh dari kita tadi. Mak, mulut kau itu gak ingat abang ngasih tadi. Ngantuk abangnya. Ku tampar lah kau nanti, tampar lah. Kau tak ingat aku Nabi melarang nampar, ku tampar kau. Ingat saudara, Nabi sangat marah seorang suami yang berani menampar istri. Gak boleh jadi tampar, gak boleh. Kalau sempat terjadi kita maafkan aku. Maafkan aku. Sudah berapa kali kau ketampar? Maafkan aku. Tapi kok kau macam-macam ku tampar kau. Jangan, gak boleh. Gak boleh ditampar. Gak boleh. Kalau kau nampar jangan wajah, pukul. Jangan sampai setrum. Pukul pantatnya. Nonton aja mata. Jangan dicucuk. Buta jadi kerjaan, paksa ke dokter spesialis mata. Tidak boleh. Menampar istri diharamkan sama. Marah Nabi. Disebutkan dalam hadis dalam Fuqudul Lajid, Nabi sangat melarang marah seorang suami yang berani menampar istri. Jangan ditampar. Dilus. Kalau nampaknya saya nggak mau. Nah, nggak apa-apa. Saya jaga Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Orang yang paling sempurna iman di antara kamu adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Akhlak kepada mama ayah, akhlak kepada abang kakak adik, akhlak kepada jiran tetangga, akhlak kepada guru, akhlak kepada masyarakat, orang-orang yang beriman, akhlak kepada orang-orang manusia pada umumnya, akhlak kepada tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan. Jangan kita sakiti hewan dan dilarang sama Rasulullah. Cecak itu salah satu sunnah. Cecak boleh dibunuh cecak, tapi tak boleh disolimi. Sunnah kita membunuh cecak. Jumpa cecak bunuh. Kalau cecak bunuh, sunnah. Kenapa sunnah? Dari banyak sebab sunnah dibunuh cecak. Ketika Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di gunung api. Ketika itu seluruh makhluk ingin memadamkan api, kecuali cecak malah mengembus biar api itu membesar. Malah gak bisa apa-apa lembusan cecak, cuma karena hati dia, karena keinginan dia membesarkan api. Walaupun embusannya tidak memberikan pengaruh apa-apa, maka risiko sangat tinggi sampai sunnah membunuh cecak. Kita jangan ada punya niat zolim kepada orang lain, benci dan orang senang. Kalau ada sifat seperti itu satu kekotoran. Sama seperti satu hari guru kita pernah sampaikan, terjadi pertempuran, dihajar. Ada negara yang menghantam negara, misalnya Irak dihantam, bisa banyak orang Islam. Kita gak ikut menghantam dalam hati. Mampus kau, zolim kau. Kita gak ada menghantam, tapi hati kita cenderung biar aja dihantam. Maka kata guru-guru kita, kau mendapatkan dosa dari semua hantaman yang mereka lakukan. Jadi, ada kita punya keluarga, punya saudara, punya tetangga, nggak suka dia kita melihat dia senang, nggak suka. Ada orang mati, terus aku dimati-mati, besok kali. Kau tak memati dia, kau cuma diam.
tapi kau dapat dosa memaki-maki karena hatimu sama dengan orang-orang yang memaki-maki. Hati-hati saudara, nggak main-main hidup nih. Orang bang ini bang. Allah jaga. Kita pulang, insya Allah pulang dengan akhlak. Ya Allah, jadikan kami orang yang berakhlak ya Allah. Berakhlak kepada ibu ayah anda kami ya Allah. Dan kala hidupnya maupun setelah wafatnya sudah wafat, doakan. Baca Fatihah, kirim Fatihah, lewati kuburannya baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, siapa orang melintasi kuburan orang Islam, dia baca doa ini, dia baca amalan ini, maka Allah berikan cahaya penghuni kubur. Orang yang baca Allah hapuskan 2 juta dosa. Orang yang baca Allah berikan 2 juta pahala. Orang yang baca Allah berikan 2 juta, naikkan 2 juta derajat. Ini datang kubur, nggak baca apa-apa, cuma ngiram-ngiraman. Baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Doa masing-masing. Ya Allah, dengan kebaikan Quran yang dibaca, ya Allah, ampunkan dosa, ampunkan dosa ayahku, ampunkan ibunya, ya Allah, masukkan iman surga ke dalamnya. Ya Allah, pertemukan kami dengan ibu dan ayah kami, ayahanda kami dalam surga ya Allah, bersama Nabi ya Allah. Ya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa banyak orang sering saksikan jamin tidak ada bersama. Siram dari mana? Siaran. Cuma nyiram dong. Walah. Fatihah, kah hafal Fatihah? Kah hafal Fatihah pas? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, doa sudah alhamdulillah selawat ya Allah, pahala baca Bismillah yang kurang-kurang itu sampaikan pahala kepada ibu ayah. Gak bisa juga, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Gak bisa juga, Allah, Allah, Allah. Gak bisa, hati aja. Allah gak bisa. Jelas Bapak Ibu? Lanjut apa lanjut? Lanjut. Masih tahan? Nah, ngantuk jauh. Ngantuk kalian kenapa sudah tertutup? Hah? Ngantuk. Semoga Allah pelihara kita Bapak Ibu. Allah jaga kita, memudahkan urusan kita. Kita doa yang berpihak. Atau ada pertanyaan silakan. Atau kita doa dulu, nanti kalau ada pertanyaan silakan. 1, 2, 3, atau 4 pertanyaan silakan ya. Kita doa ya, cukup lah ya, sudah malam ya. Nanti ada yang mau pajak, ada yang mau dinas, ada yang mau operasi, ada yang mau melahirkan, macam ya. Banyak hajat kita di sini ya. Kita tutup sampai di sini. Akan punya niat, insya Allah kita baca maulid imam, siapkan masing-masing nanti. Artinya ini bulan keberapa? Setiap bulan kita buat baca maulid, pindah-pindah. Anda berharap kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ya, kita baca maulid sebulan sekali. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, sebulan sekali kita buat maulid ya Utami. Insya Allah di sini nanti kita jadwalkan kapan. Sebulan ngaji seperti biasa tidak berubah. Kita tambah jadwal maulid ya Utami. Kita undang dan semakin lagi insya Allah semakin terus kita buat. Di mana kita buat? Mungkin kadang-kadang kita buat masjid mana kita buat. Kita musyawarahkan. Insya Allah sebulan, setahun hanya 12 masjid. Setahun hanya 12 tempat saja. Kita baca sama santri-santri nanti. Kalau semua santri kita kadang-kadang kita bawa semuanya sekaligus hiburan sama mereka. Mempererat silaturahim. Ya, kita doa. Lihatin ya. Walidina salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ومشايخنا وأساتذتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وطلابنا وجماعتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل يا الله لطاعتك وطاعة رسولك أرحم الراحمين. اللهم صل يا الله بترك المعاصي أمر ما بقيتنا وارحمنا أن نتكلم ما لا يحيينا. Ya Allah, ampunkan semua dosa kami ya Allah, tutup aib kami ya Allah. Kami sadar banyak dosa, banyak bila banyak salah ya Allah, dan kami yakin luasnya ampunanmu ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah, dosa terang, dosa tersembunyi, dosa sengaja, dosa dan tidak yang tidak sengaja, dosa kecil maupun yang besar ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami, ayah kami, ibu kami, ayah kami ya Allah. Ampunkan semua dosa mereka ya Allah. Gunakan sisa-sisa umur mereka ya Allah untuk taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan akhir kehidupan mereka husnul khatimah. Yang sudah wafat kuburnya lapangkan ya Allah, masukkan di bab surga ke dalam kuburnya ya Allah. Pertemukan kami semua dengan ibu kami, ayah kami bersama Rasulullah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, satukan hati kami ya Allah. Jauhkan perpecahan di dalam hati kami ya Allah. Jauhkan perpecahan di antara kami ya Allah. Kecilkan dunia dalam hati kami ya Allah. Kecilkan dunia dalam hati kami ya Allah. Kecilkan dunia dalam hati kami ya Allah. Besarkan akhirat. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal. Ya Allah, jauhkan daripada yang subhan, yang haram, yang riba. Jauhkan dari yang haram, yang riba, yang subhan ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah. Siapapun dari kami yang punya hajat, tunaikan hajatnya ya Allah. Yang punya masalah, selesaikan masalahnya ya Allah. Yang punya hutang, bayar hutangnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, mudahkan urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, siapapun dari kami yang sudah menikah, yang punya rumah tangga ya Allah, jadikan rumah tangga yang bahagia dunia, bahagia akhirat ya Allah. Mendapatkan ridha, kasih sayang, ampunanmu ya Allah. Masukkan dalam rumah-rumah kami ya Allah segala kebaikan-kebaikan ya Allah. Jauhkan dari segala macam kemaksiatan, kebatilan, kemungkaran ya Allah. Yang belum nikah, berikan jodoh mereka ya Allah. Jodoh yang salihin dan salihat ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan perintahmu ya Allah. Menjauhkan diri daripada laranganmu ya Allah. Berikan kami kekuatan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdihi, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.